Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ustazah akan melanjutkan kembali subbab yang kedua untuk judul suhu dan kalor, yaitu tentang azas Black. Nah, ini seperti yang sudah ada di peta konsepnya. Pada pembahasan mengenai azas Black, kita akan ingat kembali mengenai grafik kalor. Kemudian nanti di sini juga kita akan ketemu sama rumus yang udah familiar sejak SMP, yaitu Q sama dengan M kali C kali delta T. Nah, untuk azas Black ini kita mulai. Suatu bentuk energi yang dipindahkan melalui perbedaan suhu itu dinamakan dengan kalor. Kalor dapat dipindahkan atau berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Itu dia, jadi secara alami kalor itu berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhunya lebih rendah jika kedua benda saling bersentuhan. Itu syaratnya. Jadi energi yang dapat mengalami perpindahan karena adanya perbedaan suhu itulah yang dinamakan dengan kalor. Jadi kalor merupakan suatu bentuk energi. Paham ya mengenai pengertian kalor dan bagaimana kalor bisa berpindah. Kalor yang diperlukan atau dilepaskan ketika suatu benda mengalami perpindahan suhu dapat dihitung dengan rumus Q sama dengan M kali C kali delta T. Jadi rumus Q sama dengan M kali C kali delta T ini digunakan ketika suatu benda mengalami perubahan suhu. Ya, yang mana Q itu adalah simbol untuk kalor atau energi kalor. Jadi kadang-kadang cuma dibilang kalor aja, berarti kalau cuma dibilangnya kalor aja berarti sudah merujuk ke energi dengan satuannya joule secara internasionalnya. Kalau M adalah simbol untuk massa zat, SI-nya kilogram, C kecil adalah kalor jenis zat, SI-nya joule per kilogram derajat Celcius, dan delta T adalah perubahan suhu yang satuannya derajat Celcius. Jadi saya harapkan rumus ini ingat ya, M kali C kali delta T beserta apa? Arti dari simbol-simbol ini dan satuannya. Kalor yang digunakan oleh suatu zat untuk mengubah wujudnya itu dinamakan dengan kalor laten. Nah, kalau diingat kembali kan pelajaran waktu SMP juga sudah dijelaskan tuh pengaruh kalor pada suatu benda itu cuma dua. Nah, yang pertama bendanya mengalami perubahan suhu atau bendanya mengalami perubahan wujud. Nah, tapi dia nggak bisa sekaligus, jadi salah satu aja yang terjadi. Jadi kalau kalor dikenai atau dilepaskan pada suatu benda, maka yang terjadi adalah suhunya naik atau wujudnya yang berubah. Nah, jadi kalau yang di atas ini digunakan untuk menghitung besaran energi kalor kalau suhunya yang berubah. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang berikutnya, ketika terjadi perubahan wujud. Misalnya dari membeku ke mencair, kan dibutuhkan kalor tuh kan? Panas. Nah, jadi kalor yang digunakan oleh suatu zat untuk mengubah wujudnya itu dinamakan dengan kalor laten. Ketika mengalami perubahan wujud, suhunya tetap. Nah, jadi kan yang sudah diketahui perubahan wujud itu kan ada 6. Ada mencair, lawannya membeku, ya kan? Menguap, lawannya mengembun. Kemudian menyublim, lawannya mengkristal, atau ada juga yang bilangnya menyublim. Jadi ada 6 jenis perubahan wujud. Jadi kalor yang dibutuhkan untuk suatu zat mengalami perubahan wujud itu dinamakan dengan kalor laten. Nah, jadi tergantung dari si zatnya itu sendiri. Beda zatnya, beda pula besar kalor latennya. Nah, pokoknya ketika terjadi perubahan wujud, suhunya tetap. Jadi dia nggak akan berubah suhunya, sama halnya seperti es membeku. Kita membuat es kan di freezer, kita masukin air, lama-kelamaan kan nanti dia beku. Nah, selama dia mengalami proses perubahan wujud tadi dari cair ke padat, berarti membeku tadi kan, maka suhunya tetap. Tuh. Ketika suatu benda melebur atau mencair, besarnya kalor atau energi kalor yang diperlukan dapat dihitung dengan rumus ini. Q sama dengan M kali L. Nah, kalau suatu benda itu menguap atau mendidih, besarnya kalor dapat dihitung dengan rumus Q sama dengan M kali
U. Nah, jadi inilah yang kalor laten tadi yang simbolnya L atau simbolnya U. Kalau simbolnya L itu ketika bendanya melebur. Tapi kalau simbolnya U itu ketika bendanya menguap. Betul dinamakan dengan kalor laten. Sementara menghitung besar energi kalornya pakai rumus ini. Ya, keterangannya Q sama M mudah di atas tadi kan. L adalah kalor lebur, satuannya joule per kilogram, dan U adalah kalor uap. Satuannya juga joule per kilogram. Makanya kalor lebur dan kalor uap tadi disebut dengan kalor laten. Nah, itu dia mengenai rumus untuk menghitung besar energi kalor ketika bendanya mengalami perubahan suhu dan ketika bendanya mengalami perubahan wujud. Nah, sekarang kita masuk ke azas Black itu sendiri. Jadi, azas Black itu menjelaskan mengenai kekekalan energi kalor. Nah, kalau ada kata-kata kekekalan, berarti dia kan tetap nggak berubah. Gitu kan maksudnya, sama halnya seperti kekekalan energi. Nah, jadi azas Black ini juga mengadopsi dari hukum kekekalan energi tadi, tapi dia khusus menjelaskan mengenai energi kalor aja. Nah, jadi ini penemunya nih, namanya si Black, yang menyatakan bahwa banyaknya kalor yang dilepas itu sama dengan banyaknya kalor yang diterima. Nah, jadi berapa yang dikasih, segitulah yang diterima. Gitu ya. Secara matematis dapat dituliskan dengan rumus seperti ini. Sigma Q lepas sama dengan sigma Q terima. Ini dia, banyaknya kalor yang dilepas. Ini dia, sigma Q lepas. Sama dengan, ini dia, sama dengan banyaknya kalor yang diterima. Nah, jadi ini adalah rumusan umum untuk azas Black. Oke ya, udah diingat rumusnya nih. MC delta T, M kali L, dan M kali U. Beserta ini, rumus untuk azas Black. Nantinya rumus inilah yang kita gunakan ketika kita menyelesaikan soal tentang azas Black. Nah, perlu saya sampaikan juga di sini memang nggak tertulis. Jadi pembahasan mengenai azas Black itu adalah ketika pembahasannya ada dua buah zat atau benda yang saling bercampur. Nah, ingat itu ya, ada dua zat yang saling bercampur. Nah, ketika dia bercampur telah terjadi perpindahan energi kalor kan? Nah, jadi itu ciri-ciri soal yang penyelesaiannya menggunakan azas Black ketika ada dua zat yang bercampur. Misalnya air dingin dicampur air panas atau es dicampur air panas. Nah, pokoknya ada dua zat yang saling bercampur dan kedua zat tersebut suhunya berbeda. Sehingga nanti tercapailah suhu seimbang. Sama kayak buat air hangat kuku kan. Air yang panas dicampur air yang suhunya suhu ruang, suhu biasa, maka dihasilkanlah air hangat kuku. Nah, sebenarnya itu adalah contoh dari azas Black. Nah, itu dia contohnya ya, ada pencampuran dua zat yang berbeda suhunya. Nah, yang penting diingat lagi pada azas Black ini adalah, kan ada tadi nih, ada yang lepas, ada yang kita terima. Kalau zat yang melepaskan kalor, ingat ya, yang melepaskan kalor itu adalah zat yang bersuhu tinggi. Sementara zat yang menerima kalor itu adalah zat yang bersuhu rendah. Jadi tinggi dan rendahnya ini tergantung soal. Ya, misalnya 40 sama 60, berarti si 40 rendahnya, 60 tingginya. Gitu, paham? Menentukan zat melepaskan kalor yang mana dan yang menerima kalor yang mana. Ingat ya, yang melepaskan adalah zat yang suhu tinggi. Kalau menerima zat yang suhu rendah. Itu poin penting yang pertama. Yang kedua, nanti kalau menggunakan rumus, setiap rumus Q inilah, kalau masanya dalam gram, maka kalor jenisnya itu harus dalam kalori per gram derajat Celcius. Kalau masanya dalam kilogram, maka satuan kalor jenisnya joule per kilogram derajat Celcius. Jadi dia serasi. Kalau gram di masanya ada gram pula di kalor jenisnya. Kalau gram di masanya ada gram pula di kalor jenisnya. Tapi temannya kalau kilogram itu sama joule karena dia SI kan. Nah, kalau gram kan nggak SI, temannya sama kalori. Jadi satuan kalori itu kan bisa kalori, bisa juga joule. Itu adalah 3 poin penting yang mesti diingat pada azas Black. Nah, setelah ini dari konsep yang sudah jelaskan mengenai azas Black, kita akan masuk ke contoh soal agar lebih paham penerapan atau aplikasi rumusnya bagaimana. Nah, yang akan kita bahas mencakup pencampuran dua zat yang masing-masing suhunya di atas 0. Misalnya, air yang suhunya 100 dicampur sama air yang suhunya 80, kayak gitu.
Oke, kan dua-duanya berarti di atas 0 kan suhunya. Nah, bisa juga nih yang kedua pembahasannya mengenai pencampuran dua zat yang satunya 0, yang satunya di atas 0. Misalnya ada es yang suhunya 0, ini dia kan, dicampur sama air yang suhunya 40, ini dia kan yang di atas 0 berarti kan. Nah, itu dia dua pembahasan mengenai azas Black yang akan saya jelaskan melalui contoh soal yang ada di sini. Jadi, sekian dulu pemaparan atau konsep yang Ustazah berikan mengenai azas Black. Selanjutnya, simak video yang Ustazah berikan untuk memahami pembahasan mengenai contoh soal. Contoh yang pertama, yang mana zat yang bercampur adalah dua zat yang suhunya sama-sama di atas 0, kayak gini. Air sebanyak 60 gram bersuhu 90 derajat Celcius. Kalor jenisnya 1 kalori per gram derajat Celcius. Dicampur dengan 40 gram air yang suhunya 25 derajat Celcius. Jika tidak ada faktor lain yang mempengaruhi proses ini, maka suhu akhir campuran adalah. Nah, jadi ini adalah soal yang penyelesaiannya menggunakan azas Black karena ada dua zat yang saling bercampur. Ya kan? Berarti kita gunakan rumusan azas Black yaitu Q lepas dan Q terima. Nah, jadi pada saat kita akan menggunakan rumus itu kan ada Q lepas dan Q terima. Kita harus tahu dulu dari soal ini siapa yang melepaskan, siapa yang menerima. Nah, seperti catatan yang udah saya buat, kalau yang melepaskan adalah zat yang suhunya tinggi. Berarti si air yang suhunya, yang masanya 60 ini. Ya kan, karena suhunya 90 derajat Celcius. Berarti yang menerima adalah si air yang suhu yang 40 gram, karena suhunya lebih rendah, 25 derajat Celcius. Paham? Menentukan yang mana yang melepaskan, mana yang menerima. Ini dia diketahuinya udah saya buat. Q lepas itu adalah zat yang suhunya lebih tinggi, berarti dia 90 sama 25 yang tinggi siapa? Yang tinggi sih 90 kan, makanya dia menjadi bagian dari Q lepas, berarti yang 25 ini menjadi bagian dari Q terima. Ini dia masanya. Kalau yang Q terima kita simbolkannya dengan indeks 2 kayak gini ya, 40 gram. M1 nya 60 gram dan kalor jenisnya 1 kalori per gram derajat Celcius. Jadi kalau ini kan zatnya air katanya kan, jadi kalau kalor jenis tuh koefisiennya tetap, jadi kalau dia bilang air berarti akan selalu nilainya 1, tapi dengan satuan kalori per gram derajat Celcius. Nah, jadi kedua zat ini dicampur ya kan, air yang suhunya 90 dicampur dengan air yang suhunya 25, maka nanti akan ditemukan suhu keseimbangan kan, atau suhu akhir campuran. Itu yang ditanyakan, berapakah besar suhu akhir campuran. Kita simbolkan aja suhu akhir campuran itu dengan TC. Itulah yang mau kita hitung dengan menggunakan konsep azas Black, karena ada dua zat yang saling bercampur, yang suhunya berbeda. Nah, itu yang akan kita hitung. Kalau kita lihat logikanya, kalau kita pikirkan, ketika dia dicampur nih, air yang suhu 90 sama 25, berapa sih suhu akhir campurannya itu? Nah, pastilah suhu akhir campurannya itu di bawah 90 kan, tapi di atas 25. Jadi TC itu besar dari 25, tapi kecil dari 90. Gitu dia kan, itulah yang mau kita hitung berapa sebenarnya si TC ini. Berarti kayak gini kan, yang TC ini kecil dari T1 dia ya kan, terus si TC ini besar dari T2 gitulah kan. Nah, itu yang kita hitung pakai azas Black dengan konsep Q lepas sama dengan Q terima. Nah, ini kan soalnya kedua zat yang saling bercampur itu suhunya di atas 0 kan ini. Nah, jadi kalau kedua zat itu suhunya di atas 0, kita pakai rumus MC delta T langsung. Nah, berarti untuk Q lepasnya juga pakai MC delta T. Kita ikutin aja lah, kalau M-nya kita kasih simbol dengan M1 kan, maka ini menjadi M1, C-nya C1 delta T. Nah, dalam penentuan delta T di sini adalah suhu yang besar dikurang suhu yang kecil. Nah, sekarang kan ini bagiannya adalah Q lepas. Q lepas itu kan ada T1. Ini kan? Ini dia kan? T1. Tapi kita kaitkan sama TC. Mana yang besar? TC apa T1? Besar T1 kan? Berarti di sini nuliskannya
T1 kurang TC gitu. Nah, yang menerima berarti masih ikutin rumus MC delta T, berarti M-nya M2, C-nya C2, delta T-nya juga sama, besar kurang kecil, gimana? Siapa yang besar? TC apa T2? Besaran sih TC, makanya buatnya TC kurang T2. Jadi pas membuat delta T itu harus ada TC-TC-nya. Paham sampai sini membuat rumusannya? Jadi ini dia konsepnya, Ki lepas dan Ki terima. Nah, ini dia penjabarannya. Dan rumus penjabaran ini selalu seperti ini ya. Selalu seperti ini jika kedua zatnya suhunya di atas 0. Jadi selalu pakai ini. Dah. Habis itu tinggal kita masukin angka-angkanya lagi. Tapi periksa satuan dulu. Udah cocok belum? Ini masanya gram. Kalau jenis juga dalam gram itu udah cocok ya. Dia tuh kita ngikutin ini ya, ngikutin satuan si kalor jenis. Kalau kalor jenis satuannya kalori per gram derajat Celcius, berarti masanya harus ngikutin ini. Jadi kalau ini dalam kilo, kita harus ngubah ke gram. Jadi kita acuannya adalah satuan yang banyak. Kayak gini ya. Berarti ini satuannya udah aman ya, tinggal kita masukin angka. M1 60. Kalau C ini, lihat C1 sama C2 kan sama nilainya ini kan, karena dia sejenis sama-sama air. Berarti nggak apa-apa kita coret. Ini kan dasarnya kali nih. Ini nggak apa-apa coretnya. Nah, T1 berapa? 90 kurang TC. Terus M2-nya berapa? 40. TC kurang T2-nya 25. Nah, sampai sini paham? Masukin angkanya. Terus ini kan dia perkalian nih. Kalau perkalian, kita bisa menyederhanakan dulu, jadi nggak usah langsung dikaliin ke dalam, tapi sederhanakan dulu baru kaliin ke dalam. Coret 0, coret 0. Habis itu bagi 2 lagi kan, dapat 3. Bagi 2, 2 dah, 2 sama 3 udah mentok kan, nggak bisa lagi. Baru kaliin ke dalam, berarti ini 270 kurang 3 TC sama dengan 2 TC kurang 90. Ya kan? Nah, kelompokkan yang sejenis. Berarti 270 tambah 90, maka ini 2TC tambah 3TC, gitu kan? Berarti 5TC sama dengan 27 tambah 9 berapa? 36. Gini ya, berarti TC sama dengan 36 bagi 50. Berapa 36 bagi 50? 7 kali 5, 35. 72 derajat Celcius. Wow, kok nggak ada 72? Gimana keliru kita? Coret-coretannya udah ya. 0, 0 bagi 2, 270 kurang 3 TC, 2 TC. Oh, di sini rupanya kelirunya ya. Mestinya di sini berapa nih? 50. Kita buat di samping aja lagi ya. Situ rupanya kelirunya. Mana nih caranya nih? Berarti yang ini menjadi 270 tambah 50, 2 jelek tulisan, sama dengan 2TC tambah 3TC kan. Terus ini menjadi 5TC sama dengan 320. 320 kan. TC sama dengan 320 bagi 5. Berarti 6. 6 kali 5 30. 20 bagi 5 4. 64 derajat Celcius. Kita lihat. Wadah, apa jawabannya yang D. Contoh kedua, masih dua zat yang sama-sama di atas 0 suhunya. Sepotong logam masanya 70 gram dengan suhu awal 100 derajat Celcius dicelupkan ke dalam 140 gram air yang suhunya 30. Diketahui suhu akhir campuran 40. Berapa kalor jenis logam tersebut? Nah, berarti dari soal ini siapa yang melepaskan kalor? Yang melepaskan kalor adalah zat yang bersuhu lebih tinggi. Siapa yang tinggi? Si 100. Siapa itu? Logam. Maka logam ini menjadi Ki lepas. Yang menerima siapa? Yang suhunya rendah. Siapa yang rendah? 30. Siapa itu? Air, ya kan? Berarti si air ini, gimana nulisnya nih? Air ini yang menjadi Ki terima. Ya kan? Berarti kita buat aja lah di sini M1 gitu kan. Ini T1, ini M2, ini
T2. Ini berarti C2, ya kan? Suhu akhir campuran, berarti ini adalah TC. Yang ditanyakan kalau jenis logam, berarti si C1. Jadi kita masih pakai rumus yang ini ya. Nah, ini rumusnya selalu seperti ini kalau suhunya sama-sama di atas 0. Tapi sekarang C-nya nggak boleh dicoret karena jenis zatnya kan berbeda, satu logam satu air. Kalau ini kan sama-sama air, makanya boleh dicoret. Gimana ya, susah buat di bawah aja ya. Nah, rumusannya masih yang itu. Berarti M1-nya siapa tadi? M1-nya yang 70 gram ini kan. Berarti gimana nih? M1 70. C1 itu yang ditanyakan. Delta T-nya gimana? T1 kurang TC. T1-nya berapa tadi? 100. TC-nya sih 40. Nah, sama dengan M2-nya 140. C2-nya air 1 ya kan. Delta T-nya gimana? TC kurang T2, berarti TC-nya sih 40, T2-nya 30. Aduh, bisa jelas nih, kelihatan. Terus satuannya juga udah pas nih kan. Ini gram, terus kalau jenisnya juga gram kan, berarti aman. Habis itu mana. Coba ini jadinya 70 C1 ini jadi berapa? 60 kan? Sama dengan 140, ini kali 1 ya udah nggak usah ditulis, jadi 10 kan yang dalam kurung. Nah, habis itu nggak usah dikalikan, coret dulu biar sederhana. 0 0 0 0. Nah, masih bisa nggak? Masih lah. 7 1 7 2. Berarti 6C1 sama dengan 2. C1 sama dengan 2/6. 1/3. Ya kan? 1/3 mana 1/3? 1/3 itu 0,33 kan? Nah, maka jawabannya yang A. Dari dua contoh soal tentang dua zat yang suhunya sama-sama di atas 0, bisa dipahami cara mengerjakannya. Kalau yang pertama tadi kan cara menghitung suhu akhirnya, yang ini C-nya lagi. Bisa jadi M-nya yang ditanyakan lagi, bisa. Tapi rumusannya akan selalu sama ya. Selalu seperti ini, untuk zat yang keduanya di atas 0. Nah, contoh soal berikut ini kita akan bahas mengenai pencampuran dua zat yang mana satu zat itu suhunya 0 dan satu lagi suhunya di atas 0. Nah, perhatikan ya cara penyelesaiannya dan gimana pula persamaan azas Black-nya. Sebuah balok es yang suhunya 0 derajat Celcius bermassa 50 gram dicelupkan ke dalam 200 gram air yang suhunya 30. Kebayang nggak? Ada es yang masih sebanyak 50 gram dicelupin ke dalam air yang suhunya 30 derajat Celcius. Jika kalor jenis air 4200 Joule per kilogram derajat Celcius dan kalor lebur es 336 Joule per kilogram, maka suhu akhir campuran adalah. Nah, dari soal ini tetap kita harus menentukan yang mana Ki lepas dan Ki terima. Tentu yang menjadi Ki lepas adalah si 30 ini kan yang suhunya tinggi, berarti kelepasnya adalah air, sementara yang Ki terimanya adalah es. Nah, berarti itu data-datanya. Udah paham kan cara menentukan Ki lepas dan Ki terima? Sekarang kita akan tentukan suhu akhir campurannya lagi. Nah, ini dia ya. Ki lepasnya si air. Data-datanya ini semua. Kemudian Ki terimanya si es. Data-datanya ini semua. Yang ditanyakan berapa besar suhu akhir campuran. Berarti kita gunakan azas Black kan? Ki lepas sama dengan Ki terima. Yang melepaskan si air ya. Tadi saya kasih simbol M1. Mau buat M1 ya bolehlah kalau mau ngikutin yang tadi. Berarti jadinya M1 kali C1 delta T-nya tetap ya. Menjadi T1 kurang TC. Gitu kan tadi? Sama dengan, nah karena yang di sini menerimanya adalah zat yang suhunya 0, berarti ingat pelajaran dulu kan ada grafik kalor kayak gitu. Kalau dia di ini 0,
Di 0 dia mendatar dulu kan, grafiknya baru naik. Nah, di sini tuh dia mengalami peleburan yang rumusnya M kali L. Nah, jadi di sini kita tambahkan rumus lagi, M kali L tambah M2 ya, M2 kali L. Terus ditambahkan MC delta T. Karena dia naik kayak gini. Berarti M2 kali C2 delta T-nya adalah TC kurang 0. Nah, jadi dia kira-kira seperti ini grafiknya kan. Ini si S tadi yang suhunya 0. Terus dia naik. Di sini kan dikasih air, jadi naik dia kan. Jadi disinilah ketemunya TC-nya. Tuh, ngerti nggak ya? Ini dia rumusannya jadinya. Atau diingat aja rumusannya. Akan baku kok rumusannya, sama kayak tadi baku rumusannya. Berarti kilepasnya tetap sama, M1C1T1 kurang TC. Nah, pas diterimanya karena dia ada 0, berarti M kali L dulu. Habis itu baru MC delta T. Dan delta T-nya adalah TC kurang 0. Di sini ada perbedaan di delta T-nya ya. Kalau ada soal yang satunya di atas 0 dan satu lagi 0, ikutin aja rumus seperti ini ya. Nah, ini baku kok rumusnya. Sama kayak tadi juga baku untuk yang sama-sama di atas 0 kan. Nah, habis itu kita masukin angka-angkanya lagi. Satuannya ternyata belum pas kan, ini kilogram, ini gram, nih yang sudah bilang tadi. Jadi kita ngikutin satuan yang banyak. Berarti si gram harus dirubah ke kilo. Gimana? 200 per 1000 kan? Ini juga kan di sini satuannya kilogram, maka ini juga jadinya 50 per 1000 gitu kan. Nah, ini jadinya 2 per 10 ya. Berarti 2 per 10, C1 4200, terus T1 30 kurang TC, sama dengan M2 50 per 1000, berarti 5 per 100. L-nya ini kan kalor lebur, bedakan ya, kalau dibilangnya kalor lebur berarti itu bukan Q tapi L. Kalor lebur, ada lebur belakangnya ya. Berarti 336 tambah M2 5 per 100. Nah, C di sini dia sudah menjadi air. Kalau dia sudah selesai melebur, kan udah mencair semua tuh. Maka kalor jenis yang dipakai adalah kalor jenis air, yaitu 4200, sama. Nggak berubah dia. Berarti di sini TC kurang 0. Sampai di sini paham nggak? Di sini ya, C2 di sini. Nah, ini kan melebur nih, melebur tuh kan mencair. Berarti dia sudah menjadi air. Oleh karena itu C-nya atau kalor leburnya adalah kalor lebur air. Jadi kalor lebur itu mengikuti wujud zatnya. Kalau dia masih dalam wujud es, berarti kalor lebur es. Tapi ini karena dia sudah melebur menjadi air, makanya ikutin kalor lebur air. Setelah ini kita main coret-coret lagi ya. Yang mana mau kita coret ya? Ini nolnya 2, ini kan boleh ya, ini 2, ini juga 2, ini kan 3 suku nih, jadi harus adil. Kalau kita coret satu suku nolnya 2, suku yang lain pun demikian. Mana lagi ya? Udah apa belum ya? Oh, ini 0, 1 ya, ini 1, ini juga 1. 5 per 10, 2, ya kan? Coret lagi yuk. 2 sama 4, 2, 21. 2 sama 3, 36 berapa nih? 168. Udah. Mana lagi? Bisa nggak ya? Bagi-bagi ini 21. 21 kali berapa ya? Ada ide? Ini bagi, oh nggak bisa ding ya. 21 kali 8. Bisa 8. Berarti ini bagi 21, 1 bagi 21, 8. Ya kan? Bagi 21 tadi ini kan 2. Dah habis kita sederhanakan semuanya. 2 kali 2, 4. Berarti jadinya kayak gini kan? Ini dari coret tinggal 8 ya. Ada 0 satu lagi nih, jangan lupa.
maka 80 tambah ini apa kabar? Habis ya, ini 1 TC kurang 0 TC kan? Dah begini jadinya kan? Baru kalikan ke dalam. 120 kurang 4 TC sama dengan 80 tambah TC, samakan ruas. 5 TC sama dengan 40 ya, tunggu. Berarti TC sama dengan 8 derajat Celcius. Mana dia? Oh, ada nih. Berarti jawabannya 8 ya, bisa dipahami. Jadi kalau untuk zat yang satunya 0 ada tambahan M kali L nya, habis itu rumusnya baku kok seperti ini terus. Di sini menjadi TC kurang 0 dan C yang dipakai adalah kalor lebur air.